Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin jemaah subuh yang mulia. Alhamdulillah lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga subuh ini Allah perkenankan hati dan langkah kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salam serta salam sama-sama kita sanjung kabulkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak beliau di akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kembali hadirin, kita akan mengulang-ulang nasihat-nasihat baginda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun 1 sampai 2. Nabi SAW mulai mengarahkan pandangannya ke bawah di dalam sholat, dan banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum turun ayat di atas, para sahabat selalu memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Namun setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat dalam sholat tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, jika para sahabat berdiri sholat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari. Mereka sangat bertawajuh dalam sholat. Pandangan mereka selalu menuju ke tempat sujud, dan mereka meyakini bahwa Allah tengah bertawajuh kepada mereka. Suatu ketika Ali bin Umar ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati, maksudnya ketuwajuhan hati di dalam salat. Dan termasuk khusyuk ialah tidak memikirkan hal-hal lain. Ibnu Abbas bin Umar berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah, dan orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang salat dengan tenang. Abu Bakar bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah dari khusyuk. Berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang munafik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu? Rasulullah menjawab, syahirnya terlihat tenang, tetapi hatinya berpura-pura. Dalam hal ini Abu Darda meriwayatkan sabda Nabi SAW bahwa khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Qatadah bin Umar berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah dan mengarahkan pandangannya ke bawah. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang sholat sambil menyisir-nyisir janggut dengan tangannya.
Nabi SAW bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan diam, tenang. Aisyah bin bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam solat? Beliau bersabda, itulah syaitan yang merusak solat. Nabi SAW bersabda, barang siapa biasa memandang ke atas dalam solatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, pandangannya akan terus ke atas. Banyak riwayat dari sahabat dan para tabi'in yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenang dalam sholat. Dan masih banyak sabda Nabi SAW dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, sholatlah kamu seolah-olah ini adalah sholatmu yang terakhir, yaitu seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk sholat. Alhamdulillah, kita dengar satu hadis yang setiap firman Allah SWT, setiap penjelasannya tentang khusyuk dalam sholat. Semoga Allah beri kita taufik hidayah sehingga kita bisa dimudahkan dalam khusyuk di waktu kita sholat. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Allahumma bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.